Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi kelas 10 di SMK Bakti Nusantara 666. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sempat kita bahas mengenai sistem moneter di Indonesia. Bagaimana, kalian sudah paham mengenai sistem moneter di Indonesia? Oke. Bapak rasa kalian sudah cukup memahami untuk materi sistem moneter di Indonesia. Selanjutnya, pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya bank di dunia. Oke, pertama-tama kegiatan perbankan ini lahir di Babilonia atau Babilonia ya, yaitu pada zaman kerajaan. Jadi pada saat itu masih zaman kerajaan yang kegiatannya itu yaitu meminjamkan emas dan juga perak. Lembaga di Babylon ini disebut juga dengan sebutan Temple of Babylon yang lahir pada tahun 2000 sebelum Masehi. Ya, jadi pertama-tama lahirnya kegiatan perbankan ini di Babilonia dengan kegiatannya meminjamkan uang emas dan juga perak. Oke, selanjutnya lahir kembali atau lahir kegiatan perbankan yang kedua di Yunani dengan namanya Greek Temple ya, yang dimana kegiatannya itu menerima simpanan. Jadi Greek Temple ini di Yunani menerima simpanan dan juga memungut biaya simpanan. Ada yang menyimpan atau menabung dan dipungut biaya jasa gitu, biaya jasa. Dan uang yang dipungutnya itu atau yang disimpan itu dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Greek Temple ini lahir pada tahun 560 sebelum Masehi. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, kegiatan perbankan ini lahir di Romawi. Nah, yang dimana pada saat itu di Romawi, di mana kegiatannya itu melakukan tukar menukar uang berbagai negara dan juga penerimaan deposito, pemberian kredit dan transfer dana atau modal. Namun kegiatan di Romawi ini terhenti dan pada abad kelima di bawah Kaisar Yustianus berhasil melahirkan kembali kegiatan perbankan ini dan salah satu kota yaitu kota Konstantinopel pun dianggap sebagai mata uang internasional pada saat itu. Oke, selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat lahirnya di Timur Tengah dan Eropa. Pada saat itu kota-kota Alexandria, Venesia dan beberapa pelabuhan di Italia Selatan menjadi pusat perdagangan. Di kota Venesia sendiri pada tahun 1171 mendirikan bank yang disebut Bank Venesia. Selanjutnya sekitar tahun 1320 berdiri beberapa bank, diantaranya Bank Genoa dan Bank of Barcelona. Itu tadi di Eropa. Selanjutnya di Inggris, Belanda dan Belgia. Ya, yang kelima di Inggris, Belanda dan Belgia lahir pada abad ke-16 yang dimana di sana itu banyak tukang emas atau goldsmith yang mau menerima titipan uang logam emas dan perak. Namun karena penyimpan titipan tersebut tidak mau menukarkan kembali, akhirnya para tukang emas berani mengeluarkan nota-nota atau yang disebut dengan goldsmith notes ya. Dengan keadaan seperti ini, maka semacam peralihan tugas dari tukang emas tersebut beralih menjadi kegiatan perbankan. Oke, selanjutnya yang keenam.
Untuk yang keenam, kita lebih fokus di Inggris karena berdasarkan gagasan William Paterson pada tahun 1960 yang direalisasikan oleh Charles Montagu, nah, mendirikan suatu lembaga intermediasi keuangan. Dan Inggris pada saat itu aktif mencari daerah-daerah untuk jajahan, dan akhirnya dengan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Inggris tersebut dibawa kepada daerah-daerah yang menjadi jajahan Inggris. Sehingga dapat disimpulkan ya, dari awal, dari pertama sampai ke Inggris tersebut, bahwa kegiatan perbankan di dunia, jika diurutkan, yang pertama itu kegiatan meminjam emas dan perak, yang selanjutnya berkembang menjadi menyimpan uang dan memberikan imbalan atau jasa karena sudah mau menyimpan uang dan meminjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, adanya penukaran uang antar kerajaan. Jadi ada suatu kerajaan dengan mata uang sendiri, ada kerajaan yang lain, mereka saling menukar mata uang. Yang kita sebut jika sekarang itu dengan sebutan money changer atau perdagangan valuta asing. Ya. Jadi money changer itu suatu kegiatan penukaran mata uang berbagai negara, yang dimana sebenarnya sudah lahir pada saat kerajaan-kerajaan pada Romawi pada zaman dahulu. Oke, selanjutnya kegiatan perbankan tersebut mengalami perubahan sehingga banyak kegiatan atau fasilitas yang dikeluarkan oleh perbankan atau oleh bank. Misalkan saja ada transfer, deposito, pembiayaan, clearing, dan lain-lain. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai sejarah lahirnya perbankan di dunia. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Bapak berikan, dan kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai sejarah perbankan, lahirnya perbankan di Indonesia, nasionalisasi perbankan-perbankan zaman dahulu yang ada di Indonesia. Nanti kalian bisa memahami siapa sih yang membawa kegiatan perbankan di negara kita, bank-bank apa saja sih yang pernah ada di Indonesia. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.